Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fahri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang VLAN dan tracking. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu VLAN. VLAN yaitu Virtual Local Area Network. Nah, di sini ada suatu ruangan yang dibagi menjadi 3 divisi. Nah, divisi 1 gunanya untuk engineering, lalu di divisi 2 untuk programming, lalu divisi 3 gunanya untuk marketing. Nah, di divisi engineering menggunakan VLAN 10, lalu di programming menggunakan VLAN 20, lalu di marketing menggunakan VLAN 30. Nah, masing-masing VLAN dibagi menjadi beberapa IP engineering yaitu 1.10.10.0.24. Dan di programming menggunakan IP 1.10.0/24 dan di marketing menggunakan IP 1.10.0/30.0/24. Nah, masing-masing laptop atau PC ini akan terhubung ke switch ini. Seperti ini. Lalu bandwidth pada engineeringnya menggunakan 10 MB, lalu di programming menggunakan 20 MB, dan di marketing menggunakan 30 MB. Nah, kenapa di programming lebih gede daripada engineering? Karena programming lebih membutuhkan dibandingkan engineering, dan marketing juga bandwidthnya harus lebih bagus dibanding programming dan engineering. Lalu VLAN itulah digunakan untuk memanajemen suatu jaringan-jaringan tersebut. Nah, jadi
VLAN ini berfungsi untuk dan gunanya untuk memecahkan broadcast domain. Nah, seperti ini fungsi dari VLAN, yaitu memanajemen suatu jaringan tersebut dan memecahkan broadcast domain agar PC contohnya itu agar PC 1 ini akan mengirim pesan ke PC 2 melewati switch terlebih dahulu, lalu akan mengirim pesan hanya untuk PC 2 dan 3. Pada PC yang diprogramming dan marketing ini tidak akan dikirimin pesan, melainkan pesannya akan terkirim ke PC 2 dan PC 3 saja. Seperti itulah fungsi VLAN. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN. Nah, kita akan membuat topologi terlebih dahulu. Kita akan menggunakan satu switch, juga menggunakan beberapa PC. Kita akan menggunakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita akan menggunakan 6 PC. Lalu kita akan mengkabelkan terlebih dahulu PC 1 ke switch. Nah, seperti ini. Kita ganti dulu namanya. Agar tidak pusing, kita akan mengganti PC, nama PC-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memberikan IP pada 2 ini. Kita akan berikan IP dulu di PC 1, 2, 3. IP-nya itu 192.168.0/24. Dan terus di PC sebelahnya kita akan tulis 192.168.20.0/24. Nah, IP-nya seperti ini. Lalu kita akan kotakkan terlebih dahulu menggunakan yang ini.
kita kotak seperti ini. Dua-duanya. Nah, sudah, lalu kita akan beri nama pada dua kolom yang berbeda ini. Kita akan beri nama di yang ini kita akan beri nama VLAN 10, dan di file di kotak satunya lagi kita akan tulis VLAN 20. Nah, seperti ini. Dan VLAN ini sebenarnya tidak harus menggunakan VLAN 10 maupun VLAN 20, tapi VLAN juga bisa menggunakan dari 1 sampai 4094. Nah, namun saya akan menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. Sekarang kita akan mengkonfigurasi IP terlebih dahulu pada posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. IP posisi 1 yaitu 192.168.10.1. Kita akan salin dulu. Kita akan meng-IP-kan pada PC 2. Kita ganti jadi 2, PC 3, kita ganti jadi 3. Di PC 4 juga kita akan IP config terlebih dahulu 92.168.20.1. Subnet masnya jangan lupa. Kita akan salin terlebih dahulu agar mudah mengetiknya. Ini jika sudah, kita akan mengkonfig VLAN-nya menggunakan switch. Kita klik switch, lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita akan pencet enter. Nah, di sini kita akan masuk ke global privilege. Kita ketik enable, lalu kita akan masuk ke global config, kita ketik config. Nah, di sini kita akan tulis, kita akan ketik VLAN 10 yang ini, VLAN pertama VLAN 10, kita enter, lalu kita akan ganti nama VLAN 10 menjadi programming. Nah, ini enter, lalu kita exit. Nah, kita akan cek apakah VLAN 10 nya sudah dibuat dan namanya diganti menjadi programming. Kita ketik show
VLAN brief, enter. Nah, di sini kita bisa melihat VLAN 10 namanya programming aktif, dan di sini belum ada port yang terhubung pada programming. Nah, kita lihat dulu di PC 1 fast ethernetnya itu berapa. Di sini fast ethernetnya 1 FA0/1, dan di PC 2 yaitu FA0/2, dan PC 3 itu FA0/3. Nah, ini kita akan masukkan FA port ini ke programming. Kita ketik config, lalu kita ketik lagi enter FA0/1, enter. Lalu di sini kita ketik switch port access VLAN 10, enter. Nah, di sini sudah masuk. Kita akan cek terlebih dahulu, exit. Kita ketik do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat FA0/1-nya sudah masuk ke VLAN 10, bukan ke VLAN 1. Nah, sekarang kita akan masukkan PC 23 yang FA0/2 dan FA0/1 ini. Kita ketik config, udah, lalu kita akan ketik enter FA0/2, enter. Kita ketik switch port access VLAN 10. Nah, kita masuk lagi, lalu kita masukkan enter FA0/3, lalu kita akan masukkan lagi switch access VLAN 10. Kita akan cek apakah PC 2 dan PC 3 sudah masuk ke VLAN 10. Do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat bahwa PC 1, 2, dan 3 sudah masuk ke VLAN 10 atau programming ini. Sekarang kita akan membuat VLAN 20 dan akan memasukkan PC 1, PC 4, 5, dan 6. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu PC 4 FA berapa. Nah, di sini FA 0/4, di yang PC 5 0/5, dan PC 6 FA 0/6. Nah, kita akan ketik dulu di sini VLAN 20, enter. Lalu kita ganti namanya jadi name marketing, enter. Lalu kita exit, lalu kita ketik enter VLAN, enter FA 0. Oh iya, jika ingin mempercepat
Agar tidak ribet seperti yang ini, satu-satu kita bisa ketik enter range FA yang dari 4 sampai 6. Kita enter, lalu kita masukkan switch port access VLAN 20, kita enter, lalu kita akan exit. Lalu kita ketik, kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Kita do show VLAN brief. Nah, di sini sudah kelihatan VLAN 20 dengan nama marketing, lalu aktif dan port pada PC 4, 5, dan 6 sudah masuk ke marketing. Nah, sekarang kita akan ARP kan apakah PC 1, 2, 3 ini terhubung ke simulation, lalu kita ketik, kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini akan berbentuk ARP terlebih dahulu karena PC 1 dan PC 3 itu belum mengenal. Lalu kita lanjut. Nah, dari PC 1 akan mengirim ke switch, dan switch ini akan mengirimkan ke PC 2 dan 3 saja. Di PC 4, 5, 6 ini tidak akan dikirim pesan karena sudah berbeda IP-nya. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Lalu di PC 2 tidak menolak seperti ini, dan PC 3 berarti yang ingin dikirimnya. Lalu dari PC 3 akan mengirim ke switch, dan switch ini akan mengirim lagi ke PC 1. Nah, dari PC 1 ini akan mengirimkan ICMP atau ping ke PC 3. Sebelum ke PC 3 akan melewati ke switch terlebih dahulu. Nah, dari switch ini akan mengirimkan ke PC 3. Nah, dari PC 3 akan mengirimkan ke switch dan ke PC 1. Nah, seperti inilah. Nah, jadi seperti inilah cara penggunaan VLAN itu, yaitu agar memanajemen jaringan-jaringan dan memecahkan broadcast domain seperti ini. Yang memecahkan broadcast domain itu seperti ini, agar dari PC 1 akan mengirim ke satu network saja, tidak akan mengirim ke beda network seperti ini. Nah, seperti itulah cara VLAN bekerja. Oke, sekarang kita akan belajar trunk. Fungsi trunk menghubungkan kedua switch agar bisa mengirim pesan pada switch yang berbeda. Nah, di sini kita akan menambahkan kabel ke switch 1 dan ke switch 2 seperti ini. Lalu kita akan masukkan IP-nya pada PC-PC yang di switch 2 ini. Ketik 192 168 BT10 1. Kita salin. Ketiganya.
Lalu PC 10 nya nah ini kita salin terlebih dahulu ke PC 11, kita meng-IP kannya nanti menjadi 2, subnet masnya dan PC 12 juga. Seperti ini. Jika sudah, kita akan mengkonfig VLAN terlebih dahulu di switch kedua ini. Konfig enable, lalu kontak. Di sini kita tulis VLAN 10, lalu kita tulis, kita ketik kita ketik name, programming, enter, lalu kita exit, lalu kita ketik interface kita ketik dulu VLAN 20 nya, ganti namanya menjadi marketing juga. Kita exit, kita cek terlebih dahulu show VLAN brief, enter. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa VLAN 20 nya marketing dan VLAN 10 nya itu programming yang di switch kedua. Nah, kita lanjut untuk memasukkan FA pada PC 7, 8 dan 9 dan 10, 11, 12 ini. Di sini FA PC 7 itu 1, FA PC 8 itu 2, FA PC 9 3, FA PC 10 4, PC 11 5, PC 12 6. Kita internet FA internet range agar cepat dulu, agar cepat itu kita ketik ini FA 0/1 sampai 3, kita enter, lalu kita tulis switch port akses VLAN 10, kita enter. Nah, sudah, lalu kita exit, lalu kita enter yang keduanya yang marketing, enter range FA 0/4 sampai 6, enter, lalu switch port VLAN 20, enter. Nah, kita exit, lalu kita lihat apakah sudah portnya sudah masuk ke VLAN masing-masing. Do show VLAN brief, enter. Nah, di sini sudah kelihatan VLAN 10 yang programming sudah masuk port FA 0/1, 0/2, 0/3 dan VLAN 20 yang marketing sudah, yang PC 4, PC
10, 11, 12 sudah masuk, berarti sudah selesai. Sekarang kita akan menghubungkan dua ini. Kita pencet ke switch ini, switch pertama enable, lalu konfig, kita enter di sini. Pada kabel yang switch ke switch 1 dan switch 2 itu FA0/7. Kita FA0/7. Kita akan ketik switch port model terang. Ini kita enter. Nah, di sini sudah tertulis bahwa link protokol interface ethernet 0/7 sudah masuk ke mode terang. Nah, kita akan cek apakah sudah masuk. Kita ketik do show enter terang. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketik do show di sini sudah kelihatan bahwa FA0/7 sudah masuk pada status terang. Sekarang kita akan terangkan yang switch kedua. Enter, lalu kita ketik enable, lalu kita ketik lagi config, lalu kita ketik lagi enter FA0/7. Kita ketik switch port model terang, enter. Kita cek terlebih dahulu show interface terang. Nah, di sini sudah kelihatan juga bahwa FA0/7 sudah masuk pada mode terang. Sekarang kita akan cek apakah sudah berhasil. Kita akan kirim pesan dari PC 1 ke PC 7. Nah, di sini sudah tertulis successful, berarti sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan belajar tentang allower terang, yaitu VLAN berapa saja yang bisa diizinkan melewati FA0/7. Nah, kita akan cek terlebih dahulu enable. Kita akan cek terlebih dahulu VLAN berapa yang bisa dilewati oleh FA0/7. Kita ketik enable, lalu kita ketik lagi show enter terang. Nah, di sini VLAN-nya allower terangnya itu default atau semua VLAN bisa mengirim pesan pada FA0/7. Nah, sekarang kita akan mengubahnya, hanya VLAN-nya hanya bisa digunakan VLAN 10 dan VLAN 20 saja. Nah, kita akan mengkonfig terlebih dahulu. Kita ketik conf t. Nah, di config ini kita ketik lagi enter FA0/7. Kita enter.
titik support terang alert VLAN 10 dan 5. Nah, kita enter. Nah, di sini kita akan cek apakah sudah show enter terang. Nah, di sini sudah kelihatan VLAN berapa yang bisa diizinkan pada FA0/7, yaitu VLAN 10 dan 20. Nah, kita akan mengirim pesan pada PC 1 dan PC 7. Nah, di sini tulisannya successful, berarti sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan membuat ruangan ketiga. Sini kita akan buat kotaknya terlebih dahulu. Kita akan masukkan satu switch dan 6 PC. Satu, dua, tiga. Setelah itu kita akan memberikan kabel pada PC ini ke switch. Setelah itu kita akan memberikan kabelkan di ruangan 2 ke ruangan 3 seperti ini. Setelah itu kita akan memberikan IP yang sama seperti ini. Kita copy, kita taruh sini. Kita copy lagi. VLAN 10 lalu kita ketik lagi di sini VLAN 20. Lalu kita akan mengkonfig IP pada masing-masing PC 192.168.10.7. Ini kita salin, kita masukkan ke PC 13, berarti menjadi 8. Yang 14 IP menjadi 9. Lalu di PC 15 kita akan config juga 192.168.20.7. kita salin. Masukkan juga di PC 16 juga 17, kita ganti menjadi 8.
tidak lupa masukkan subnet masknya. Nanti menjadi 9, lalu kita subnet masknya seperti ini. Jika sudah, kita akan mengkonfig pada switch di ruangan 3 ini. Kita ketik enable, terus config terminal, lalu kita ketik VLAN 10, kita ganti namanya menjadi programming, enter, lalu kita exit. Kita buat juga VLAN 20, di VLAN 20 ganti namanya menjadi marketing. Setelah itu kita exit. Kita akan masukkan PC ini ke VLAN masing-masing. Masukkan, kita ketik interface range FA0/1 sampai 3. 1 sampai 3 itu yang ini. Ini FA. Ini FA 0/1 dan ini sampai 0/3. Ini /2. Kita enter, lalu kita ketik switch port akses VLAN 10. Ntar, kita exit. Kita masukkan juga yang FA ini, FA 4, 5 dan 6 yang di VLAN 20. Kita ketik range FA 0/4 sampai 6. Kita enter, lalu kita ketik switch port akses VLAN 20, enter. Nah, kita exit. Kita akan cek apakah sudah berhasil. To show VLAN brief. Di sini sudah terlihat bahwa VLAN 20 juga 10 sudah ada dan namanya sudah diganti menjadi programming dan marketing. Juga port pada FA 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah pada masing-masing VLAN. Nah, sekarang kita akan mengkonfig terang pada switch di ruang 2 juga di ruang 3. Nah, kita di ruang 2 terlebih dahulu. CLI enable config, lalu kita masukkan di sini kabel yang terhubung dari switch 2 ke switch 3 itu FA 0/8. Kita ketik enter FA 0/8, lalu kita ketik switch mode track, enter lagi. Kita cek do show track. Nah, enter. Nah, di sini pada
FA0/8 sudah masuk ke mode terang, berarti sudah berhasil di switch yang kedua. Di ruangan 3 belum di config terangnya. Sekarang kita akan config FA0/7. Di sini yang terhubung pada kabelnya itu FA0/7. Enter, lalu kita ketik switch mode terang, lalu kita cek dulu show terang. Di sini FA0/7 sudah masuk pada mode terang. Sekarang kita akan mengirim pesan pada PC 7 ke PC 0 ini berhasil. Nah, di sini terlihat sudah successful, berarti sudah berhasil. Kita cek lagi di 8 ke 13. Nah, di sini tulisannya successful, berarti sudah berhasil. Kita cek lagi di PC 10 ke 15 successful. Nah, sekarang kita akan mencoba mengecek di ruangan 1 ke ruangan 3, dari PC 4 ke PC 15. Kita cek successful, berarti sudah berhasil membuat ruangan 3. Nah, sekarang kita akan belajar terang pada MLS. Nah, MLS itu yaitu switch multiplayer. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengkonfig antara ruangan 3 dengan multiplayer ini. Kita akan berikan kabel di switch ke ruangan 3 ke multiplayer. Di sini kita akan mengkonfig di switch terlebih dahulu. Kita ketik enable, ketik lagi config, lalu kita ketik FA0/8. Kita cek terlebih dahulu apakah kabel yang terhubung pada switch di ruangan 3 ke multi switch ini FA08. Nah, di sini bisa terlihat kabelnya itu menggunakan FA0/8 pada switch di ruangan 3. Enter, lalu kita ketik switch port mode terang. Kita enter, terus kita cek do show in terang. Do show terang. Di sini sudah terlihat pada FA0/8 sudah masuk ke dalam status trunking. Nah, sekarang kita akan config terang pada multiplayer switch ini. Kita masuk ke CL, ntar kita ketik enable, lalu kita ketik config. Kita ketik no dulu, enter, lalu kita ketik enable, ketik lagi config, masuk ke config global, lalu kita ketik FA
kita lihat FA nya itu 0/1, berarti kita ketik 0/1 enter, lalu kita akan ketik switch port mode terang. Di sini kita bisa lihat pada tulisannya comment reject, berarti FA 0/1 tidak bisa masuk ke mode terang karena encapsulation-nya itu sudah masuk ke auto. Nah, di sini terang itu memiliki dua bagian. Nah, bagiannya yaitu ESL yang punyanya Cisco, dan yang keduanya yaitu 802.1q yang bisa digunakan pada mode standar, open standar. Nah, di ESL ini gunanya untuk pada switch ke switch lainnya, switch yang sama yang punya Cisco, sedangkan yang .1q ini hanya bisa digunakan untuk switch Cisco ketemu dengan switch Rogier, jadi bisanya menggunakan .1q itu seperti itu. Nah, sekarang di multilayer ini bisa menggunakan keduanya, sedangkan di switch yang ruangan 3 ini hanya bisa menggunakan yang .1q. Nah, di sini kita akan mengkonfig ya. Kita akan config switch port terang and caption .1q enter. Nah, baru kita ketik yang switch mode terang di sini, switch port mode terang, kita enter. Nah, kita cek do show interface terang. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa FA 0/1 sudah masuk ke status terang dengan encapsulation-nya itu .1q. Sudah selesai seperti ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang dinamik terang protokol yang disingkat menjadi DTP. Nah, kita sudah belajar apa itu terang dan akses point. Nah, akses point itu menuju ke end device. Sedangkan terang itu menuju ke switch. Sekarang kita akan belajar mode baru, yaitu dynamic auto dan dynamic desirable.
dinamik auto ini jika bertemu dengan dinamik auto maka akan menjadi akses. Terus jika dinamik auto bertemu dengan dinamik desirable maka akan menjadi terang. Lalu jika dinamik auto bertemu dengan terang maka akan menjadi terang, dan jika dinamik auto bertemu dengan akses maka akan menjadi akses. Seperti ini contohnya, yaitu anggap saja ini ada dua switch yang saling berhubung menggunakan kabel. Switch satu itu menggunakan dinamik desirable, sedangkan switch 2 menggunakan dinamik auto. Maka akan menjadi terang. Akan menjadi terang. Lalu jika kita memiliki dua switch ini akan menggunakan kabel, lalu switch satu itu menggunakan terang, sedangkan switch kedua menggunakan access point, maka hasilnya akan menjadi not recommended karena kabelnya itu tidak bisa direkomendasikan. Nah, jadi dinamik auto, jadi sifat dinamik auto yaitu menunggu lalu dinamik desirable yaitu mengajak sifatnya. Lalu terang itu sifatnya memaksa, dan access point sifatnya itu juga memaksa. Nah, seperti inilah penjelasan tentang dinamik auto, dinamik desirable, terang, dan access point. Oke, sekarang kita akan praktek dinamik trunking protokol. Kita akan mengkonfig menggunakan dua switch, lalu dihubungkan menggunakan kabel. Kita percepat menggunakan fast forward time sampai hijau ini, lalu kita akan mengkonfig di switch 7. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu mode yang dipakai di default pada switch
nya. Kita ketik enable, ketik show interface FA 0/1 switch port. Nah, sini kita bisa melihat bahwa administratif juga operasionalnya menggunakan dynamic auto dan modenya yaitu static access. Nah, administratif ini yaitu mode yang kita bisa konfigurasi administratif, sedangkan operasional mode yaitu mode yang dijalankannya dari administratif ini. Kita akan mengkonfig, kita akan mengecek terlebih dahulu di switch yang kapan ini enable show FA 0/1 switch. Di sini juga sama, administratif mode-nya yaitu dynamic auto dan operasionalnya static access. Jadi dinamik ketemu dinamik menghasilkan static access. Nah, sekarang kita akan menggantikan dynamic auto ini menjadi dynamic desirable. Kita ketik enter FA 0/1. Kita akan ketik terlebih dahulu config t, lalu kita ketik interface FA 0/1. Nah, kita ketik switch port mode desirable. Kita lupa menggunakan dinamiknya. Kita ketik switch port dynamic desirable. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa konfignya sudah berhasil. Lalu kita cek do show interface FA 0/1 switch port. Nah, di sini bisa dilihat administratifnya sudah diganti menjadi dynamic desirable dan operasional mode-nya menjadi terang. Kita cek di switch ini, switch ketujuhnya. FA 0/1 switch port. Di sini kita bisa lihat bahwa dinamik administratif mode-nya dynamic auto, namun operasional mode-nya menjadi terang karena dinamik itu mengikuti dynamic desirable pada operasionalnya. Sini kita akan menggantikan juga switch 7 menjadi terang. Kita ketik config, lalu kita ketik enter
0/1. Kita ketik switch port mode terang. Kita cek terlebih dahulu, exit terlebih dahulu, baru cek do show interface FA 0/1 switch port. Nah, ini kita bisa melihat bahwa administratifnya sudah mode terang dan operasionalnya menjadi terang. Kita cek di switch satunya. Show FA interface FA 0/1 switch port. Di sini juga display-nya akan menjadi terang. Nah, seperti itulah dinamik trunking protokol bekerja. Oke, sekarang kita akan belajar apa itu UTGET dan TGET. Nah, kita ke tab simulation terlebih dahulu, lalu kita kirimkan PC 12 ke PC 15. Nah, jadi akan mengirimkan berbentuk ARP. Nah, dari ini akan memberikan ke switch, dan dari switch ini akan memberikan yang namanya broadcast domain ke switch pada ruang 3 dan ruang 1. Di sini kita bisa lihat bahwa pada switch di ruang 3 bertulis di sini .1Q, yaitu TGET, dan UTGET itu berbentuk seperti ARP, namun dia tidak ada tulisan .1Q. Kita cari dulu. Nah, seperti ini, berarti dia bukan TGET melainkan UTGET. Nah, seperti itulah fungsi dari UTGET dan TGET. Oke, sekarang kita akan belajar native VLAN. Apa itu native VLAN? Native VLAN yaitu paket yang tidak perlu di tag. Seperti jika kita akan mengirim PC 1 ke PC 7 paket, maka tidak akan menggunakan .1Q. Seperti itulah cara native VLAN digunakan. Nah, sekarang kita langsung saja mengkonfigurkan. Kita ke sini ke ruangan 2, juga menggunakan ruangan 3. Nah, di sini kita ke switch di ruangan 2. Lalu kita ketik enable config, lalu kita ketik interface FA. Interface FA 0/8. Kita cek terlebih dahulu kabelnya dari switch di ruangan 2 ke ruangan 3, yaitu FA 0/7, dan di
switch di ruangan 3 itu menggunakan FA0/7 untuk melewatinya. Kita enter, lalu kita ketik switch port terang native VLAN 20. Lalu kita akan cek do show interface terang. Di sini kita bisa lihat bahwa native VLAN-nya pada FA0/8 itu sudah menjadi 20, sebelumnya itu menjadi 1. Nah, sekarang kita akan menggantikannya juga di ruangan 3. Kita cek terlebih dahulu di ruangan 3 do show kita itu enable terlebih dahulu, lalu show interface terang, show interface terang. Maaf tadi typo. Nah, kita cek di sini bahwa pada FA0/7 nya native VLAN-nya yaitu 1. Nah, sekarang kita akan menggantikannya sama seperti di ruang 2 menjadi 20. Kita akan ketikkan interface FA0/7. Lalu kita ketik switch port terang native VLAN 20. Enter, lalu kita cek do show interface terang. Nah, di sini bisa terlihat bahwa FA0/7 nya sudah masuk ke native VLAN 20. Di sini kita akan simulasikan terlebih dahulu. PC yang VLAN 20 11 ke 17. Di sini langsung berbentuk ICMP. Kita cek di sini. Nah, di sini tidak ada tulisan .1Q. Nah, langsung menjadi Ethernet 11 ini. Jadi tidak menggunakan native VLAN. Nah, seperti itulah cara mengkonfigurkan native VLAN. Nah, sekarang kita akan mengembalikan native VLAN nya kembali menjadi semula. Kita exit terlebih dahulu. Kita interface FA0/8 pada switch kedua. Lalu kita ketik show terang native VLAN
enter, lalu kita cek do. Sini kita bisa lihat sudah diubah. Kita cek terlebih dahulu show interface trunk. Nah, di sini sudah terlihat bahwa FA0/8 sudah masuk ke native VLAN 1. Nah, kita akan ganti juga di switch ketiganya. Kita exit, lalu kita ganti interface FA0/7. kita klik switch port trunk. Switch port trunk. Aktif VLAN 1. Nah, kita cek dulu. Show interface trunk. Nah, di sini sudah terlihat bahwa interface FA7 native VLAN-nya sudah menjadi satu, bukan lagi menjadi VLAN 20. Nah, seperti itulah cara config dan mengembalikan native VLAN. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.